Selamat datang di diskusi dari ASN Cerdas terkait digitalisasi edukasi layanan. Ruang bincang inspiratif seputar inovasi, transformasi digital, dan semangat Smart ASN menuju Smart Governance. Saya Amel yang akan memandu jalannya diskusi kita pada episode kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan tuntutan ASN masa kini, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas melalui digitalisasi edukasi layanan di RSUD Talaga, Kabupaten Majalengka. Topik ini berangkat dari kurangnya pemahaman pasien terhadap perbedaan layanan antara poli rawat jalan dan instalasi gawat darurat. Akibatnya, banyak pasien dengan keluhan ringan datang langsung ke IGD, menyebabkan antrian panjang dan menghambat penanganan pasien gawat darurat. Bersama saya telah hadir Bapak Ananda, Bapak Naufal, Ibu Nita, dan Ibu Puji. Halo semuanya. Baik, untuk membuka diskusi ini, saya persilakan kepada Bapak Naufal sebagai pemantik isu untuk memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang akan kita bahas hari ini. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Amel telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara di sini. Jadi, permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah isu ini benar-benar terjadi di RSUD Talaga, ditandai dengan meningkatnya jumlah pasien gawat darurat yang datang langsung ke IGD. Tugas sering menemukan pasien dengan keluhan ringan seperti batuk, pusing, atau demam yang seharusnya bisa ditangani di poli rawat jalan. Kondisi ini menjadi perhatian serius manajemen rumah sakit karena berdampak pada efektivitas pelayanan gawat darurat. Melihat kondisi tersebut, dibutuhkan sebuah solusi yang dapat membantu proses monitoring data agar lebih cepat, akurat, dan mudah diakses. Dari situlah muncul gagasan membentuk di RSUD Talaga Kabupaten Majalengka. Terima kasih. Menarik sekali Bapak Naufal. Untuk memahami lebih dalam mengenai gagasan tersebut, saya ingin mengajak Ibu Puji untuk menjelaskan bagaimana ide pengembangan digitalisasi edukasi layanan di RSUD Talaga ini dapat menjawab permasalahan yang tadi disebutkan. Silakan. Terima kasih Bu Amel. Gagasan pengembangan dashboard ini berangkat dari banyak pasien yang datang langsung ke IGD. Meskipun kondisinya tidak bersifat gawat darurat, berdasarkan data harian, sekitar 25-30% pasien IGD sebenarnya dapat ditangani di poli umum atau poli penyakit dalam. Kondisi ini menimbulkan antrian panjang, meningkatkan beban kerja tenaga medis, serta memperlambat penanganan pasien yang benar-benar dalam keadaan darurat. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya edukasi dan informasi digital kepada masyarakat tentang perbedaan layanan antara poli dan IGD. Perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang efektif dan tepat sasaran, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Selain itu, belum optimalnya edukasi digital juga belum sejalan dengan smart government yang mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Dalam perspektif manajemen ASN memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi dan informasi yang akurat kepada masyarakat. Sementara dalam konsep Smart ASN, aparatur dituntut mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung layanan publik berbasis data, komunikasi interaktif, digitalisasi informasi melalui media sosial resmi rumah sakit, website atau chatbot. Pelayanan kesehatan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai alur layanan dan membantu pasien menentukan langkah yang tepat antara ke poli atau IGD. Luar biasa Ibu Puji, gagasan yang sangat konkret dan relevan. Nah, untuk melengkapi pandangan tersebut, saya ingin mendengar pendapat Ibu Nita. Bagaimana menurut Ibu mengenai penerapan digitalisasi edukasi layanan ini dalam konteks ASN di bidang kesehatan? Terima kasih Ibu Amel atas kesempatannya. Saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Puji mengenai optimalisasi edukasi digital. Karena hal tersebut berkontribusi terhadap smart governance, yaitu layanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan pemahaman pasien yang lebih baik
pelayanan di rumah sakit akan lebih teratur. Pasien yang tepat akan mendapatkan penanganan di tempat yang sesuai. Kemudian juga mengurangi beban kerja di IGD dan membuat pelayanan menjadi lebih efisien. Kemudian pengurangan biaya dan waktu. Pasien yang tidak perlu ke IGD tidak akan memakan waktu dan biaya tambahan. Rumah sakit juga dapat mengalokasikan sumber daya yang lebih tepat. Mungkin itu mengenai pandangannya. Terima kasih Ibu Amel atas kesempatannya. Izin menambahkan tanggapan Ibu Nita sedikit. Dengan edukasi digital juga membuktikan bahwa ASN responsif dan komunikatif. Pemerintah melalui ASN-nya menunjukkan responsivitas dengan menyediakan solusi atas masalah informasi pasien. Komunikasi yang efektif akan terbangun antara penyedia layanan dan masyarakat, serta penerapan inovasi berbasis digital seperti edukasi digital tersebut menunjukkan adopsi teknologi yang terpadu untuk memperbaiki layanan publik yang merupakan ciri dari smart governance. Cukup sekian. Ya, terima kasih Bu Nita dan Pak Ananda, dan terima kasih juga kepada Bapak Naufal dan Ibu Puji atas pandangannya yang sangat inspiratif. Mengakhiri sesi hari ini, dapat kita simpulkan bahwa transformasi layanan melalui sistem digital, sebagaimana yang telah kita bahas, bukan lagi sekedar alat teknologi. Hal ini adalah perwujudan nyata dari komitmen fundamental ASN untuk berinovasi tanpa henti, menjalin kolaborasi lintas sektor, dan mengaplikasi prinsip kerja cerdas. Sebagai aparatur sipil negara, tuntutan bagi kita adalah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai smart governance, di mana pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan transparan. Dengan demikian, berakhir sudah perbincangan kita dalam diskusi ASN Cerdas kali ini. Kami berharap ide dan gagasan yang disampaikan dapat menjadi katalis inspirasi bagi seluruh ASN di tanah air, agar terus tangkas menghadapi dan menciptakan terobosan di tengah generasi arus digital. Saya Amel bersama rekan-rekan pembicara hebat, Bapak Ananda, Bapak Naufal, Ibu Nita, dan Ibu Puji, mengucapkan terima kasih dan mohon pamit. Sampai berjumpa kembali dalam episode diskusi yang akan datang. Dan mari kita jaga semangat untuk menjadi ASN yang berakhlak